Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dian Puspaningrum dari BK KPT 4 akan memenuhi tugas teori dan pendekatan konseling 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Salam. Oh Bayu, silakan masuk. Ya Bu. Hai. Silakan duduk di sini Bayu. Ya Bu. Apakah Bayu sudah nyaman duduk di situ? Sudah Bu. Ya, bagaimana Bayu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya itu mau. Bagaimana Bayu? Coba sekarang untuk merilekskan tubuh Bayu bisa minum terlebih dahulu. Bagaimana Bayu? Apakah Bayu sudah rileks? Iya Bu, sudah mendingan. Oke, sekarang Bayu ceritakan apa tujuan Bayu kesini menemui saya. Jadi Bu begini, sebenarnya saya datang ke sini itu saya punya masalah dan ingin melakukan konseling pada Ibu. Jadi saya menemui Ibu ke sini. Oke, baik. Sebelumnya apakah Bayu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konseling. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli secara tatap muka. Di mana dalam konseling terdapat beberapa azas. Salah satunya yaitu azas keterbukaan dan azas kerahasiaan. Yang dimaksud di sini adalah saat Bayu menceritakan kepada Ibu melakukan konseling, Bayu tidak perlu khawatir bahwa masalah Bayu akan dibeberkan kepada guru-guru lain ataupun teman-teman yang lain. Karena terdapat azas kerahasiaan dan azas keterbukaan. Azas keterbukaan itu di sini Bayu tidak perlu sungkan menyampaikan ke saya apa yang Bayu rasakan atau apa yang sedang Bayu alami. Sampai di sini bisa dipahami Bayu? Ya Bu, saya mengerti. Ya. Selanjutnya, dalam proses konseling itu akan memakan waktu 30 sampai 45 menit. Apabila waktu konseling itu sudah habis dan kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, akan kita lanjutkan di pertemuan konseling selanjutnya. Seperti itu Bayu, bisa dimengerti? Iya Bu. Tadi sedikit banyak saya sudah menjelaskan bagaimana tentang proses konseling. Sekarang Bayu bisa menceritakan apa yang sedang Bayu alami. Jadi begini Bu, saya punya sahabat, tetapi ayah saya itu tidak menyetujui kalau saya berteman dengan dia karena bapaknya dia seorang pemabuk, mantan napi, seperti itu Bu. Tetapi sahabat saya itu tidak seperti papahnya atau ayahnya. Dia bahkan bersikap baik pada saya, rajin sholat, seperti itu Bu. Tapi selama berteman, Bayu tidak pernah melakukan kegiatan yang negatif bersamanya. Tidak pernah Bu. Bahkan kami pun untuk merokok seperti teman-teman lain itu kami tidak pernah melakukan itu. Oh, Bayu selalu melakukan kegiatan positif ya? Selama ini ya Bu. Oh iya, Bayu sudah mencoba menjelaskan kepada orang tua? Saya sebenarnya takut untuk menjelaskannya. Kalau Ibu boleh tahu, nama sahabat Bayu itu siapa ya? Namanya Mansur Bu. Sebelumnya, apakah Bayu sudah pernah mencoba menjelaskan kepada ayah Bayu bahwa Mansur itu anaknya baik, tidak seperti ayahnya, seperti itu? Sudah Bu, tetapi ayah saya selalu beranggapan bahwa Mansur itu berpengaruh negatif pada saya, mempengaruhi saya ke hal negatif. Padahal menurut saya tidak, Mansur itu orangnya yang baik. Jadi, apa yang ingin Bayu lakukan saat ini? Sebenarnya saya ingin bercerita pada ayah saya bahwa Mansur itu tidak seperti yang ayah saya pikirkan Bu. Mansur itu orangnya baik, walaupun ayahnya seorang napi, mantan napi, seorang penjudi. Tapi Mansur tidak seperti ayahnya Bu. Tapi bagaimana ya Bu, saya takut ayah saya malah marah-marah kepada saya. Jadi Bayu takut untuk menyampaikan kepada ayah bahwa Mansur itu tidak seperti yang ayah pikirkan saat ini, seperti itu? Iya Bu. Oke, jadi dari permasalahan yang tadi Bayu ceritakan kepada saya, Ibu akan membantu menyelesaikan dengan strategi assertive training. Assertive training adalah suatu cara untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang tegas. Di sini apakah Bayu sudah paham? Mengerti Bu. Oh iya. Sebelumnya, apakah hubungan Bayu dengan ayah baik-baik saja? Sangat baik-baik saja Bu. Bahkan kami berdua dengan ayah tadi malam baru nonton bola bersama. Oh iya. Sebelumnya apakah ayah pernah bertemu dengan Mansur?
Pernah Bu, pada saat mengerjakan kerja kelompok bersama di rumah saya. Oh iya. Lalu bagaimana tanggapan ayah pada Mansur? Tanggapannya menurut saya baik, karena Mansur orangnya itu memang baik, orangnya sopan, seperti itu Bu. Tidak seperti ayahnya. Oh gitu. Jadi Mansur itu orangnya baik dan nampaknya ayah sangat menyukai kepada Mansur ya. Iya, sangat suka. Menurut saya suka Bu, tapi ayah saya itu ragu kalau Mansur itu bisa terpengaruh oleh keluarganya yang ayahnya itu seorang mantan napi seperti itu Bu. Takutnya dia membawa dampak negatif pada saya. Oh, berarti mungkin ayah Bayu itu menakuti bahwa Bayu akan mendapatkan dampak negatif dari orang tua Mansur melewati si Mansur itu sendiri. Ya mungkin seperti itu Bu. Jadi Bu, saya ingin menceritakan pada ayah saya bahwa Mansur itu tidak seperti yang ayah saya pikirkan, seperti itu Bu. Tapi saya takut. Apa yang Bayu takutkan? Saya takut ayah saya marah-marah lagi Bu, marah-marah pada saya. Oh, apakah dengan Bayu berpikir bahwa Bayu takut ayah marah-marah itu akan menyelesaikan masalah Bayu saat ini? Tidak sih Bu. Terus sekarang ibu ingin Bayu menerapkan bahwa Bayu membayangkan bahwa sekarang ada ayah Bayu, ibu berperan sebagai ayah Bayu. Bayu menceritakan apa yang ingin Bayu ceritakan kepada ayah Bayu. Baik Bu, saya akan coba. Ayah, sebenarnya saya mau cerita bahwa Mansur itu anaknya tidak seperti yang ayah bayangkan. Mungkin keluarganya atau ayahnya itu punya kebiasaan yang negatif, dia mantan napi. Tapi itu tidak dengan Mansur ayah. Mansur orangnya baik, dia rajin sholat, dia rajin dalam sekolahnya, tidak melakukan hal-hal negatif seperti ayahnya. Semoga ayah bisa percaya dan bisa menerima apa yang Bayu sampaikan kepada ayah. Seperti itu Bu, menurut ibu bagaimana? Itu sudah bagus Bayu. Berarti sekarang Bayu sudah mulai sadar apa yang harus Bayu lakukan. Ya Bu, saya akan melakukannya dan saya siap menerima segala konsekuensinya Bu. Oke, Bayu sekarang sudah di titik di mana Bayu sudah sadar dan akan menerima segala konsekuensinya. Rencananya Bayu akan kapan berbicara kepada ayah? Enaknya sih ntar sore aja Bu, ketika ayah sudah santai. Lalu bagaimana perasaan Bayu setelah melakukan konseling dengan saya? Ya Bu, jadi saya menjadi merasa lebih lega dan saya lebih percaya diri untuk mengatakannya kepada ayah saya dan tidak takut lagi Bu. Oke, baik. Sekarang sudah selesai ya. Jadi Bayu sudah sadar akan apa yang harus Bayu lakukan. Lalu Bayu juga sudah menentukan kapan waktu yang baik untuk berbicara kepada ayah. Ya. Dan Bayu sudah merasa lega karena sudah menyelesaikan permasalahannya lewat konseling ini. Ya. Ada yang selanjutnya, ada yang bisa Ibu bantu lagi? Ya cukup Bu, cukup itu saja. Oke, baik. Besok-besok kalau misalnya Bayu ada permasalahan ataupun butuh konseling kepada saya, pintu saya selalu terbuka dan Bayu boleh melakukan konseling lagi bersama saya. Siap Bu, nanti saya pasti akan kesini lagi kalau saya ada masalah lagi Bu. Oke, baik. Sebelumnya Bayu mau ucapin terima kasih Iya. pada Ibu kalau udah bantu Bayu menyelesaikan masalah ini Bu. Saya pulang dulu. Oh iya, hati-hati Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Konseling individu menggunakan teknik behavior dan menerapkan strategi asertif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.